Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, asal dari Klaten. Profesi saya sebagai peternak atau pembudidaya maggot. Fase larva dari black shoulder fly. Untuk lalat BSF sendiri itu memiliki untuk bentuk apa ya, istilahnya bentuk dari lalatnya itu sendiri tuh berbeda dengan lalat-lalat yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kebiasaan dari lalat BSF itu juga berbeda dengan lalat yang lain, karena untuk lalat BSF sendiri itu tidak bersifat parasit seperti lalat-lalat yang lain. Karena kalau lalat-lalat yang lain tuh siklus hidupnya ketika menjadi lalat tuh lumayan lama, tidak seperti lalat BSF. Untuk lalat BSF itu ketika lalat sedang dalam siklus menjadi lalat itu siklusnya cuman ketika dia menjadi lalat hanya kawin dan juga bertelur, dan setelah itu lalatnya langsung mati. Alasan kenapa saya beternak atau membudidaya maggot itu karena untuk integrasi dengan pemeliharaan puyuh saya. Karena untuk kotoran puyuh itu terkenal dengan baunya yang sungguh luar biasa ya. Dulu awal-awal kenapa saya beternak maggot, yang pertama yang sangat mendorong saya itu karena ada beberapa saran atau kritikan dari tetangga dari sekitar kandang, karena ternyata kotoran dari puyuh ini menimbulkan polusi udara yang mengganggu aktivitas dari tetangga-tetangga di sekitar kandang. Akhirnya ada saran dari tetangga untuk memelihara atau membudidaya maggot, dan ternyata budidaya maggot yang diintegrasikan dengan puyuh itu juga dapat meningkatkan penghasilan atau pendapatan dari puyuh itu sendiri. Karena keuntungan yang saya dapat ketika saya integrasikan dengan beternak puyuh itu, yang pertama, kotoran dari puyuh itu langsung dapat diuraikan sama si maggot. Terus yang kedua, polusi udara dari kandang itu dapat berkurang dengan sangat drastis, bahkan bisa sampai 50% lebih. Tuh. Budidaya maggot ternyata ada potensi-potensi lain yang dihasilkan oleh maggot. Yang pertama, karena itu tadi maggot punya manfaat sebagai pakan untuk ternak lain, dan di sini cukup diminati untuk maggot sendiri. Banyak rekan-rekan peternak dan juga pembudidaya ikan air tawar itu yang mencari maggot gitu untuk kepakan, misal ikan dan juga unggas yang dia pelihara. Biasanya untuk maggot sendiri itu untuk pakan unggas yang ayam chopper dan juga bebek. Untuk yang bisa dijual dari maggot itu, yang utama itu pasti maggotnya atau fase larva dari BSF itu. Terus yang kedua itu pupa dari BSF itu juga bisa dijual, harganya juga lumayan tinggi. Terus telur juga banyak teman-teman yang nyari untuk sebagai pemula pembudidaya maggot, juga banyak mencari telur dan juga baby maggot. Minggu tuh 2 kali panen, sekali panen minimal 10 kilo. Untuk siklus dari kehidupan BSF itu cukup banyak. Yang pertama itu dari telur dulu awalnya. Telur setelah dipanen dari kandang atau dari rumah lalat itu kira-kira ditetaskan kurang lebih 2-3 hari. Itu nanti bisa udah menetas semua. Saya itu setelah menetas itu fasenya disebut baby maggot. Selama fase baby maggot itu berlangsung sekitar 3 hari sampai 1 minggu setelah telur itu diletakkan di tempat pembesaran atau tempat media penetasan.
Tuh, terus kemudian setelah baby maggot kemudian dipindah ke tempat pembesaran atau biopon pembesaran. Untuk di biopon pembesaran sendiri itu usianya untuk usia panennya di media pembesaran itu sekitar 14 sampai 21 hari selama di biopon. Setelah itu kalau ingin dilanjutkan ke menjadi lalat, jadi nanti setelah 21 hari nanti kebanyakan maggotnya udah menjadi hitam atau menjadi prepupa. Prepupa itu sekitar kira-kira 3-5 harian setelah umur 21 hari di kandang di tempat pembesaran. Nanti setelah prepupa menjadi pupa. Pupa nanti udah diem, nggak bisa gerak, udah kurang lebih menjadi kepompong gitulah, Mbak. Itu nanti kira-kira ketika ditempatkan di tempat yang gelap, nanti sekitar 3-5 hari dia udah menetas menjadi lalat. Seperti itu untuk siklus hidupnya. Kalau untuk fresh maggot yang masih hidup kira-kira umur 14 sampai 21 hari itu per kilonya harganya kalau di sini 7.000 per kilo. Kalau untuk telur maggot itu harganya per gram, hitungannya per gram. Per gramnya itu 5.000. Kalau untuk baby maggot juga diperjualbelikan. Per gramnya 7.000 untuk baby maggot. Terus kalau untuk pupa saya kurang tahu kalau untuk harga pupanya itu berapa, cuman dulu sempat dengar ada yang jual per kilo pupa itu 70.000. Kalau untuk memelihara maggot yang harus dipersiapkan, yang pertama juga pastinya ilmu untuk survei ke tempat-tempat pembudidaya maggot yang sudah jalan beberapa siklus, itu yang pertama. Kemudian yang kedua rumah lalat, itu yang paling penting. Rumah lalat untuk bisa sustain produksi maggot setiap hari bisa panen atau setiap minggu bisa panen, minimal harus punya rumah lalat, yang pertama. Yang kedua harus punya biopon atau tempat pembesaran dari maggot. Itu yang paling utama yang harus dipersiapkan oleh pemula misal yang ingin membudidaya maggot dari awal, itu. Kalau untuk di peternakan saya, untuk budidaya maggot, karena ini sifatnya untuk integrasi, istilahnya untuk tambah-tambah saja, itu untuk kapasitas produksi di tempat saya itu sekitar 20 kg maggot, fresh maggot per minggunya. Jadi itu untuk pemanenannya setiap 3 hari sekali saya melakukan pemanenan. Jadi nanti dibuat siklus untuk baik itu penebaran bibit ke biopon dan juga pemanenannya, jadi nanti supaya sudah jadi siklus, jadi setiap 3 hari itu saya bisa panen maggot, seperti itu. Untuk pemasaran maggot, alhamdulillah untuk di daerah Klaten ini cukup mudah ya. Jadi banyak sekali peternak bebek, itu yang pertama. Kemudian banyak juga peternak joper, dan terutama yang paling banyak mencari itu untuk pembudidaya ikan lele, karena itu bisa menjadi alternatif pakan yang luar biasa kalau untuk lele, karena bisa mereduksi untuk bisa memangkas biaya pakan untuk lele, dan juga kandungannya untuk maggot sendiri juga sangat baik. Yang pertama yang untuk kandungan yang paling baik di maggot itu karena dia punya asam amino untuk si ternak. Jadi asam aminonya itu dapat istilahnya apa ya, bisa menjaga kesehatan dari ternak, itu yang pertama. Yang kedua itu maggot itu mempunyai kandungan protein kasar itu minimal 30%, bahkan bisa sampai 40% kandungan protein kasarnya. Dulu pertama ngejual karena kenal channel peternak bebek, saya yang menawarkan langsung, dan ternyata peternak bebeknya juga tertarik. Kemudian setelah mencoba ternyata cocok. Jadi bebek petelur yang saya untuk pemasaran saya itu bebek petelur, ketika dikasih maggot ternyata bebeknya produksi telurnya lebih stabil daripada tidak dikasih maggot. Kalau untuk kendala itu yang pertama karena yang saya lakukan itu integrasi dengan puyuh ya. Terkadang setiap kandang dari puyuh itu mempunyai karakteristik
kotoran yang berbeda. Ada yang bisa sampai becek, ada yang bisa sampai kering. Ketika kandangnya becek itu dapat si maggotnya bisa lari dari biopon, itu yang pertama. Tapi keunggulannya ada ketika kotoran dari puyuhnya itu becek, ukuran dari maggotnya itu besar-besar. Cuman kalau untuk yang itu tadi kendalanya dia bisa lari dari biopon. Jadi kita harus membersihkan, kita harus bisa menampung maggot-maggot yang jatuh dari kandang. Terus kalau untuk karakteristik kotoran dari puyuh yang kering, nanti kendalanya yaitu maggotnya tidak optimal untuk besarnya. Jadi ukurannya tidak terlalu besar. Jadi sangat terbatasi lah, istilahnya seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang ingin memulai pembudidaya maggot, bisa memulai bahkan dari skala yang sangat kecil di rumah untuk memanfaatkan sampah-sampah rumah tangga yang diproduksi tiap harinya. Dan maggot ini mempunyai potensi yang juga luar biasa. Mungkin teman-teman bisa survei terkait potensi pasar dari maggot untuk memulai membudidaya maggot. Untuk maggot sendiri masih mempunyai potensi yang sangat besar. Ketika nanti di daerah teman-teman itu kesulitan untuk menjual maggot, teman-teman bisa memasarkannya di tempat online, itu kemungkinan bisa membuat potensi pasar yang lebih lebar lagi. Yang intinya teman-teman mulai aja dulu.